Baik, hari ini kita lanjutkan materi pengujian hipotesis. Di sini terkait judulnya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ini masih kasus yang sampel besar ya. Kemarin kan kita baru belajar dua, yang pengujian parameter rata-rata sama pengujian satu rata-rata sama pengujian parameter untuk satu proporsi. Nah, itu dibandingkan dengan suatu nilai ya, bisa mu 0 atau P0. Nah, kalau di sini sekarang untuk sampel besarnya kita materinya pengujian parameter beda dua rata-rata dari dua populasi. Di sini ada dua populasi sehingga ada dua rata-rata. Sehingga ada mu 1 dan ada mu 2 untuk dua rata-rata. Nah, nanti masing-masing populasi akan punya simpangan bakunya sendiri, jumlah sampelnya sendiri ya. Dan nanti ada rata-ratanya juga. Nah, nanti kita akan mengecek keadaan untuk sampelnya itu bisa menggambarkan keadaan populasinya seperti apa sih kalau untuk dua rata-rata. Nah, sama seperti kemarin, kita ada uji dua arah sama uji satu arah. Itu tergantung dari permintaannya, pengujiannya mau menguji tentang apa, ya. Jadi, kalau untuk uji dua arah, ini kan kalau kemarin kan kita cuma punya satu populasi, makanya dibandingkan dengan satu nilai kan. Nah, tapi kalau sekarang kita punya dua populasi, jadi kita membandingkan antara dua populasi ini. Uji dua arah itu berarti kita tidak memihak ya, jadi hanya melihat beda atau sama ya, sama atau beda, sehingga H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2. Ya, karena di sini tidak ada suatu nilai lagi karena udah ada dua populasi, jadi kita langsung bandingkan dua populasi itu. Jadi mu 1 sama dengan mu 2. Nah, untuk H alternatifnya, karena ini dua arah tidak memihak ya, berarti mu 1 tidak sama dengan mu 2. Itu untuk uji dua arah ya, tidak memihak. Nah, untuk yang uji satu arah itu terbagi dua, tergantung sama penelitian atau tujuan penelitiannya. Kalau mau melihat yang lebih baik, apakah populasi pertama lebih baik daripada populasi kedua, itu kan berarti sudah memihak. Kalau ini tadi contoh kasusnya misalkan apakah terjadi perbedaan antara rata-rata populasi pertama dengan rata-rata populasi kedua. Nah, itu kan tidak memihak kan. Nah, kalau satu arah itu memihak. Ya, ada dua kasus di sini. Untuk mu-nya, untuk H0-nya sama. Ya, mu 1 sama dengan mu 2. Tapi untuk H alternatifnya, H1-nya itu beda. Kalau dia memihak yang apakah populasi pertama lebih baik daripada populasi kedua, memihak kan, berarti M1 lebih dari bukan M1 ya, mu 1 lebih dari mu 2. Tapi kalau misalkan apakah populasi yang kedua itu lebih baik daripada populasi yang pertama, dengan kata lain kan populasi yang pertama lebih rendah ya. Nah, itu untuk hipotesis H0 sih tetap sama, tapi alternatifnya mu 1 kurang dari mu 2 ya. Jadi ini pemilihan untuk hipotesis-hipotesisnya tergantung sama soal-soalnya nanti, atau tergantung dengan tujuan penelitian kalian nanti. Karena ini sampel besar, kita masih memakai Z. Jadi kita akan mencari nanti kita akan gunakan Z hitung yang akan kita bandingkan sama Z tabel. Ya, Z hitungnya untuk kasus dua rata-rata ini rumusnya X bar 1 min X bar 2 dikurang mu 1 min mu 2 per sigma X bar 1 min X bar 2. Ya, dimana nanti X bar 1 min X bar 2 nya ini adalah rata-rata dari sampel pertama dan sampel kedua. Mu 1 dan mu 2 nya ini nanti adalah si rata-rata populasinya ya. Sigmanya masih sama, sigmanya ada dua cara. Ya, ada dua cara tergantung apakah dia populasinya terbatas atau tidak terbatas. Ya, jadi X bar 1 min X bar 2 nya rumusnya sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini untuk populasi tak terbatas, artinya populasi tidak diketahui. Nah, untuk rumus yang populasinya diketahui atau populasi terbatas, sigma X1 X bar 2 nya ya, ini X bar ya rumusnya.
Yang atasnya yang awalnya sama, tapi harus dikalikan dengan faktor pengalinya karena dia populasinya diketahui. N1 tambah N2 dikurang N1 tambah N2, jadi besar populasi ditambah dikurangin dengan besar sampel dibagi N1 tambah N2 dikurang 1. Ini populasi terbatas atau populasinya diketahui. Untuk step-stepnya itu sama seperti kemarin ya. Jadi untuk step pengujian hipotesis kita pakai yang kemarin, cuman ini hanya beda di hipotesisnya dan di rumus Z hitung dan sigmanya. Kita ke contoh. Asosiasi Real Estate sedang menyiapkan brosur yang mereka rasa mungkin menarik bagi calon pembeli rumah di daerah A dan B. Satu hal yang menarik adalah lama waktu si pembeli tinggal dalam rumah yang bersangkutan. Sebuah sampel diambil dari 40 rumah di A, di daerah A, yang rata-ratanya 7,6 dan simpangan bakunya 2,3. Sedangkan sampel dari B, dari daerah B diambil 55 rumah, dari situ didapat rata-ratanya 8,1 dan simpangan bakunya 2,9. Taraf signifikannya 5%. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa penduduk di daerah A memiliki rumah mereka dalam waktu lebih singkat dari penduduk di daerah B? Lihat, konteks pertanyaannya adalah penduduk di daerah A memiliki rumah dalam waktu lebih singkat. Nah, di sini kan dia memihak nih bahwa A lebih singkat daripada B. Ini sudah memihak. Nah, jadi awalnya ketika melihat sebuah kasus itu kalian harus lihat dulu apakah dia ini satu arah atau dia ini dua arah, gitu ya. Karena itu akan berhubungan untuk mencari Z alfanya, ya. Karena berhubungan juga untuk penarikan kesimpulannya. Oke, kita rangkum dari soal. Jadi ada daerah A dan daerah B. Daerah A ini rata-ratanya berarti X bar 1 ya. Ini untuk si daerah A. Ya, jadi yang satu ini untuk A itu adalah 7,6 dan simpangan bakunya berarti S1 ya, simpangan bakunya 2,3. Ini tadi jumlah sampelnya dari 40 rumah di daerah A. Oke, daerah B berarti yang X2-nya di daerah B ini dia dapat rata-ratanya itu 8,1, simpangan bakunya itu 2,9 dan banyaknya sampel yang diambil itu 55. Jadi kita mau membandingkan daerah A dengan daerah B. Oke, stepnya yang pertama seperti yang kemarin kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya di sini kan tadi dia bilang ada kata-kata penduduk di daerah A memiliki rumah mereka dalam waktu lebih singkat, ya kan? Memihak. Berarti kalau lebih singkat A itu lebih singkat, berarti A itu lebih rendah. Berarti ini adalah satu arah, ya. Satu arahnya itu yang kurang dari karena dia lebih singkat, ya. Jadi kita bisa buat hipotesisnya. H0-nya μ1 sama dengan μ2, tapi H alternatifnya μ1 kurang dari μ2 karena dia bilangnya tadi daerah A itu lebih singkat daripada daerah B, berarti dia kurang dari. Oke, beres hipotesis, sekarang kita ke Z tabelnya dulu. Alfanya kita tentukan Z tabel, ya. Alfanya itu tadi dia bilang 5%. Nah, alfa 5% di sini kan satu arah nih, jadi tidak perlu kita bagi 2. Ya. Terus kita tinggal lihat di karena ini satu arah kurang dari nanti ini berarti sebelah kiri nanti Z tabelnya ya. Ini Z tabel ini kritis, ini adalah saya ganti deh, ini tentukan titik kritis biar enak bahasanya. Tentukan titik kritis berarti Z tabel ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di tabel itu ini Z yang 5% itu adalah Z 0, ini berarti 0,05 ya. Z 0,05 itu adalah 1,645.
Nah, gimana caranya saya dapat 1,645? Jadi, seperti yang kemarin ya, itu kita kurangkan dulu. Kita kan mau lihat dari Z kumulatif ya, tabel distribusi normal standar kumulatif. Nah, itu kita cari dulu 1 min alfanya. Jadi dari sini 1 min alfa itu berarti 100% dikurangin 5%. Berarti kan 95%. Atau 0,95 ya. Kita cari di tabel yang luasnya 0,95. 0,95 nih. Ya, 0,9500 itu 1,645. Oke, makanya di sini saya dapat 1,645 gitu caranya ya. Terus setelah kita dapat Z tabelnya, kita harus cari Z hitungnya. Kita cari Z hitung. Tadi rumusnya X bar 1 min X bar 2 mu 1 min mu 2 per sigma X bar 1 min X bar 2. Tapi kita harus cari sigmanya dulu. Karena ini jumlah populasinya tidak diketahui, berarti kita cari yang rumusnya populasi tak terbatas. Ya. Ini kita cari dulu di samping. Oke, sigma X bar 1 min X bar 2. Kita pakai rumus populasi tak terbatas karena populasinya tidak diketahui. Akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Karena di sini sigmanya nggak ada, adanya S1, kita bisa ganti dengan S1 nilainya ya. Berarti ini 2,3 kuadrat per N1 nya 40 sampelnya ditambah sigma 2 nya 2,9 kuadrat dibagi 55. Oke, dikuadratkan dulu, kemudian ini 2,3 dikuadratkan dibagi 40, 2,9 dikuadratkan dibagi 55, ditambah baru diakarkan. Hasilnya nanti kalian bisa coba sendiri, hasilnya itu 0,53. Nah, setelah itu baru kita ke sini. Berarti ini sama dengan X bar 1-nya rata-ratanya 7,6 dikurang X bar 2-nya 8,1. Ya, min mu 1-nya mu 1 min mu 2-nya. Nah, di sini kan ada mu 1 min mu 2. Tadi kan kita sudah membuat hipotesis mu 1 sama dengan mu 2 kan. Artinya nilai mu 1 sama dengan nilai mu 2. Nah, sehingga mu 1 kurang mu 2 itu kita buat 0 karena nilainya sama. Artinya kalau dikurang akan sama dengan 0. Per sigmanya 0,53. Ini yang tadi kita dapat. Biasa dikurang kemudian dibagi. Nanti hasilnya itu adalah min 0,94, min 0,94. Nah, setelah dapat Z hitung, Z tabel, sekarang kita bisa menggambarkan daerahnya untuk menentukan hasilnya ya. Yang keempat adalah pembuktiannya ya. Pembuktian hipotesisnya. Oke, kita gambar kurva normal. Nah, tadi di sini ini kan hipotesis alternatifnya kurang dari. Kalau kurang dari gini, berarti ini Z kritisnya, Z tabelnya itu ada di sebelah kiri. Dengan kata lain, nilai ini itu adalah negatif, nilai Z tabel yang kita cari tadi, karena dia ada di sebelah kiri ya. Jadi anggap saja nilainya tadi berarti karena di sini 1,645 itu jadinya min 1,645 ya. Terus berarti di sini ini adalah min 1,645. Ini adalah Z kritisnya, Z tabel ya. Nah, Z hitungnya tadi min 0, nah ini berarti ingat ya, ini kan tadi kurang dari, berarti daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Berarti dari Z kritis ke sini ini adalah tolak. Ya, yang saya arsirnya adalah tolak H0. Yang sini berarti terima H0. Nah, kita lihat Z hitungnya adalah min 0,94.
min 0,94 tuh ada di sebelah kanan atau sebelah kiri si Z kritis. Ya, Z hitungnya min 0,94. Nah, ternyata min 0,94 tuh ada di sebelah kanannya sini. Ini min 0,94. Ini adalah si Z hitung. Artinya dia ada di daerah terima H0. Ya. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kita hubungkan sama soalnya tadi, bahwa penduduk di daerah A memiliki rumah dalam waktu yang sama. Karena kan tadi H0 diterima. H0 diterima itu berarti kan mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak terdapat perbedaan. Jadi kesimpulannya kalau kita hubungkan ke soal, berarti penduduk di daerah A memiliki rumah dalam waktu yang sama dengan penduduk di daerah B. Oke. Ini ya, saya ulang lagi. Jadi step 1 cari hipotesis. Hipotesisnya dilihat dari soal. Ternyata hipotesisnya satu arah. Satu arahnya gimana, lebih dari atau kurang dari, itu tergantung soal. Karena tadi A lebih singkat dari B, berarti si mu1 itu kurang dari mu2. Ya, karena dia kurang dari, berarti Z-nya nanti, Z kritisnya ada di sebelah kiri. Ya, daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Oke, ini berakibat pada Z kritis. Nah, tadi nyari Z kritis pakai tabel, tapi dikurang dulu. 1 dikurang alfanya tadi 5%, berarti 95%. 0,95 tadi cari di tabel, dapatnya 1,645. Tapi karena dia daerah yang sebelah kiri, berarti jadinya negatif. Makanya Z kritisnya itu adalah min 1,645. Nah, setelah kita dapat Z kritis atau Z tabel, kita cari Z hitungnya sesuai rumus ya, karena di sini populasinya itu tak terbatas, tidak diketahui, kita pakai rumus yang ini sehingga didapatkan sekian. Kemudian kita masukkan ke dalam Z hitung. mu1 min mu2-nya kita anggap 0 karena sesuai hipotesis mu1 sama dengan mu2 ya. Artinya kan nilainya sama, kalau kita kurang akan sama dengan 0. Ya udah, habis itu kita hitung dapat min 0,94. Kemudian kita pembuktian keputusannya itu digambar. Ya, Z kritisnya tadi dapatnya min 1,645 ya, berarti di sebelah kiri. Ya, berarti daerah tolaknya itu adalah yang sebelah kiri karena tadi kurang dari hipotesisnya. Masukkan Z hitung yang kita dapat tadi, min 0,94, dimasukin ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi masuknya ke daerah terima H0 atau tolak H0. Baru kita simpulkan, ternyata dia masuk di terima H0. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya H0 diterima, berarti mu1 sama dengan mu2, H1-nya ditolak. Jadi penduduk di daerah A memiliki rumah dalam waktu yang sama, karena kan yang diterima mu1 sama dengan mu2 dengan penduduk di daerah B. Oh ya, tambahan, kalau waktu kasus yang pendugaan parameter itu kan kamu milih mu1 sama mu2, x bar 1 sama x bar 2 nya itu x bar 1 yang gede, x bar 2 yang kecil ya. Kalau untuk pengujian hipotesis itu nggak perlu. Jadi posisikan tergantung sama hipotesisnya. Tadi untuk kasus ini tadi kan hipotesisnya waktu si penduduk A itu lebih singkat ya. Waktu memiliki rumah di A, di daerah A itu lebih singkat daripada di daerah B. Lebih singkat kan kurang dari kan. Di situ kan dia sudah mengatakan si A lebih singkat dari B. Nah, berarti si A-nya itu yang harus jadi komponen yang pertama. Berarti jadi X bar 1, S1, N1. Nah, si B-nya itu berarti jadi komponen kedua, X bar 2, S2, N2. Jadi walaupun hasil pengurangannya ini nanti, ini 7,6 sama 8,1 ini negatif, itu nggak masalah. Karena kita menghitungnya itu berdasarkan dengan tujuan yang ada, karena tujuannya mau lihat daerah A sama daerah A lebih singkat daripada daerah B. Daerah A mau disebut duluan kan, berarti itu yang jadi yang pertama.
daerah B itu sebut yang kedua ya, walaupun hasilnya negatif itu tidak masalah. Pengujian berikutnya adalah pengujian parameter beda dua proporsi dari dua populasi. Ini masih sampel besar ya. Jadi nanti dari dua populasi akan didapatkan dua proporsi, berarti P1 sama P2. Nanti nyari P1 P2 itu biasa X1 per N1 atau X2 per N2. Jadi kita harus cari proporsinya. Ya, ini masih sampel besar, berarti masih pakai Z. Nah, di sini sama pakai uji dua arah dan uji satu arah. Untuk hipotesisnya, kalau uji dua arah ini berarti kan kita mau bandingin proporsi 1 dengan proporsi 2 kan. Berarti untuk hipotesis H0-nya itu P1 sama dengan P2. Nah, kalau dua arah tadi yang saya bilang dia tidak memihak, berarti hanya beda atau sama, bahasannya gitu. Jadi H alternatifnya itu P1 tidak sama dengan P2. Nah, untuk uji satu arah itu berarti memihak, tergantung tujuannya ya. Untuk hipotesis H0-nya sama, P1 sama dengan P2, tapi untuk alternatifnya ada yang P1 kurang dari P2. Ya, yang satunya sama, H0-nya P1 sama dengan P2. Nah, alternatifnya kalau satunya kurang dari, satunya lebih dari. Ini tergantung sama tujuannya ya. Apakah dia mau melihat sama atau tidak sama, atau dia memihak lebih banyak, lebih sedikit dan sebagainya. Ya, itu tergantung dari tujuan dan soalnya. Nah, untuk Z hitungnya, karena di sini sampel besar berarti kan masih pakai Z. Kita bandingkan Z tabel dengan Z hitung ya, Z kritis dengan Z hitung. Itu rumusnya P topi 1 min P topi 2. P topi 1, P topi 2 ini adalah proporsi dari sampel dikurang P1 min P2 per sigma P topi 1 min P topi 2. Oke, nah untuk sigma P topi 1 P topi 2 ini ada dua rumus juga kayak biasanya ya. Sigma P topi 1 min P topi 2 itu sama dengan akar PQ 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya, ini untuk yang populasinya tidak diketahui, berarti populasi tak terbatas. Terus yang kedua itu kalau populasinya diketahui, sama ya depannya, tapi nanti ada faktor pengalinya, dikali sama akar sama kayak tadi N1 tambah N2 kurung dikurang N1 tambah N2 sampel, besar sampel, dibagi N1 tambah N2 min 1. Ini ya, ini kalau populasinya diketahui berarti terbatas. Oke. Nah, tapi di sini untuk dua proporsi, ini rumus sigmanya kan P topi 1, sigma P topi 1 min P topi 2 itu rumusnya sigma P topi kali Q topi. Ya, P topi kali Q topi. Nah, di mana P topi kali Q topi ini P topinya harus kita cari dulu. Ya, rumus P topi itu adalah X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Nah, ini nanti jadi kita cari P topi dulu, nanti baru bisa kita cari ini. Nah, Q topinya juga harus kita cari, itu adalah 1 min P topi. Jadi pertama cari ini dulu buat cari sigma. Habis cari sigma baru kita bisa Z hitung. Jadi rumusnya agak banyak yang ini ya, ada 3. Nah, soalnya kita langsung ke contoh soal. Suatu survei dilakukan di dua daerah yang berbatasan, daerah A sama daerah B, untuk mengetahui pendapat masyarakat yang sesungguhnya. Apakah suatu rencana pembangunan pabrik obat nyamuk di perbatasan dua daerah itu bisa diteruskan atau tidak? Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi penduduk yang menyetujui rencana pembangunan pabrik antara daerah A dan daerah B, dilakukan polling. Daerah A, dari 200 penduduk daerah A ternyata 120-nya menyetujui. Nah, daerah B, dari 500 daerah B, dari polling ya, polling berarti kan ngambil sampel. Dari 500 daerah B ternyata 250-nya menyetujui.
Apakah ada alasan untuk menerima bahwa proporsi di daerah A lebih besar dari proporsi di daerah B? Taraf nyatanya alfanya 1%. Oke, kita buat. Diketahui, jadi daerah A itu dari 200 orang, sampelnya kan 200 orang nih, berarti X1 ini untuk A ya, daerah A ya, X1 nya itu kan dari 200 orang, ternyata N, sampel kan, sampel lambangnya N ya, N1 nya 200 orang, itu dari 200 orang itu ternyata ada 120 orang yang setuju, berarti X1 nya 120. Nah terus berarti dari sini kita bisa hitung proporsi yang pertama, P topi pertama itu berarti X1 per N1, berarti 120 per 200, berarti hasilnya itu 0,6. Nah terus daerah B dari sampelnya 500, N2 berarti ya, dari sampel 500 itu didapatkan 250 orang, berarti X2 nya itu 250 orang, dari 500 ada 250 orang yang setuju. Nah berarti ini kita jadikan proporsi yang kedua, berarti X2 per N2, 250 per 500 berarti 0,5. Nah terus setelah ini kita lakukan langkah-langkahnya. Step 1 adalah hipotesis. Tadi dia bilang, apakah beralasan untuk menerima bahwa proporsi penduduk daerah A lebih besar daripada proporsi daerah B? Dia sudah memihak kata lebih besar, katanya gitu. Berarti dia di sini adalah satu arah. Ya, berarti H0-nya P topi 1 sama dengan P1 sama dengan P2, ya. H1-nya itu P1 lebih besar daripada P2, karena dia bilang di sini apakah si A lebih besar daripada si B, berarti P1 lebih besar daripada P2 untuk hipotesisnya. Berarti nanti ini berakibat apa? Berakibat daerah penolakannya, daerah tolaknya itu sebelah kanan. Ya, berarti nanti Z tabelnya atau titik kritisnya itu positif. Ya, daerah penolakannya sebelah kanan, berarti Z tabelnya itu positif. Oke, step kedua kita cari titik kritis. Karena di sini masih sampel besar, berarti kita cari Z tabelnya. Oke, di sini dia bilang tadi alfanya 1%. Nah, untuk cari Z tabel kita cari 1 min alfanya, berarti 100% dikurang 1% berarti 99%. Ya, berarti 0,99. Nanti silakan cari di tabel Z-nya. Itu dapatnya Z 0,01 itu adalah 2,326. Karena dia tadi ini lebih dari hipotesisnya, Z kritisnya positif, berarti di sini nilainya tetap positif. Oke. Nah, step yang ketiga kita kan harus cari Z hitung, tapi kita butuh sigma. Di sigma kita butuh P topi. Berarti step selanjutnya sebelum kita cari Z hitung, kita cari P topinya ya. Ya, step ketiga itu kan cari Z hitung. Tapi karena ini proporsi, kita cari dulu P topinya. P topi itu adalah X1 tambah X2 per N1 tambah N2. X1-nya tadi 120 tambah X2-nya 250 dibagi 200 ditambah 500. Berarti 370 ya, 370 dibagi 700. Itu berarti 0,53. Dapat nih P topinya. Kita cari Q topi. Q topi 1 dikurang 0,53. Berarti 0,47. Oke, P topinya P topi ini Q topi. Belum selesai. Karena ini jumlah populasinya tidak diketahui, kita pakai rumus sigma P topi 1 P topi 2-nya untuk yang tidak diketahui populasinya. Oke.
sigma P topi 1 min P topi 2 akar P topi Q topi kali 1 per N1 tambah 1 per N2 akar P topinya itu 0,53 dikali Q topinya 0,47 dikali 1 per N1, sampel 1 tadi jumlahnya 200 ditambah 1 per N2 tadi 500. Oke. Dikali, ini dibagi ditambah kemudian dikalikan semua baru diakarkan ya. Hasilnya itu 0,04. Saya langsung saja, hasilnya itu 0,04. Nanti kalian bisa coba sendiri. Oke. Baru kita masuk ke Z hitung. Z hitung tadi rumusnya P topi 1 kurang P topi 2 min P1 min P2 per sigma P topi 1 min P topi 2. P topi 1 tadi 0,6 dikurang 0,5 min P1 nya P1 min P2. Tadi kan kita hipotesisnya P1 sama dengan P2 ya. Artinya kalau nilainya kan berarti tadi sama ya. Berarti kalau P1 kurang P2 itu berarti 0. Sigmanya itu 0,04. Dikurang kemudian dibagi hasilnya 2,5. Oke, step 4 itu hipotesis. Pembuktian kesimpulannya ya. Pembuktian hipotesisnya. Kita gambar. Oke, tadi kan dia itu proporsinya nih tadi kan P1 lebih dari P2 ya, daerah penolakannya sebelah kanan. Titik kritisnya berarti di sebelah kanan yang positif 2,326. Berarti kalau saya gambar sekitar di sini. 2,326 berarti daerah penolakannya di sebelah kanan. Ya, ini adalah Z kritisnya atau Z tabelnya. Terus kita lihat Z hitungnya, tadi kita dapatnya di sini 2,5. Nah, 2,5 itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan Z kritis? Lihat, dia ada di sebelah kanan ya. 2,5 lebih besar kan? Berarti sekitar di sinilah. Ini adalah Z hitungnya 2,5. Artinya dia berada di daerah tolak H0. Ya, berarti kesimpulannya apa? H0 ditolak dan H1 diterima. H1-nya ini apa? P1 lebih besar daripada P2. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa proporsi penduduk di daerah A lebih besar dari proporsi penduduk di daerah B. Oke, gitu ya.